Itu ada cairin, uang mi, kredito, kredit pintar, aku laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, semakin kuat mental lagi dan semakin semangat lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol ini mulai hapus buku semua pinjol dari tahun 2023. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya informasikan dulu ya kepada kalian. Jadi per April kemarin sudah diambil data, sudah ditarik data. Ternyata untuk wilayah Indonesia paling banyak galbay masih diduduki oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Berdasarkan data terbaru statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi, outstanding pinjol di Jawa Barat tembus 20,25 triliun per April 2025. Posisi kedua ditempati Jakarta dengan total 12,62 triliun disalurkan ke 2,65 juta rekening aktif dengan tingkat kredit macet 3,1%. Dan posisi ketiga ditempatin oleh Jawa Timur dengan total pinjaman mencapai 10,5 triliun dengan tingkat kredit macet 3,2%. Pinjaman disalurkan ke 2,92 juta rekening aktif. Nah, tiga daerah inilah yang terbukti memang paling banyak DC lapangan untuk saat ini. Dari total keseluruhan ini ada sekitar 42 triliun ada di 3 provinsi ini, berarti sisanya sekitar 80 triliun lagi itu menyebar di seluruh Indonesia. Karena saat ini untuk hutang pinjol yang tersebar itu sekitar 82 triliun. Jadi buat kalian yang masih di daerah-daerah yang tenang, masih ada daerah yang menjadi prioritas DC, yaitu Jawa Barat, Jakarta, dan juga Jawa Timur. Selebih-lebihnya untuk DC-nya masih aman kecuali untuk Kredivo, HCI, Aku Laku, Kredit Pintar, dan Indodana itu yang mulai menyebar ada di seluruh wilayah Indonesia, dan itu pun hanya di perkotaan saja. Ya, selebihnya insya Allah masih aman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Jadi pagi ini saya dapatkan DM dari seorang teman yang minta dibacakan slik OJK-nya karena baru dapat dari OJK. Nah, di sini yang membuat saya bahagia untuk membacakannya karena apa? Ternyata ada beberapa pinjol-pinjol yang sudah menghapus buku pinjaman kalian semuanya. Nah, ternyata hutang-hutangnya ini tidak dikategorikan untuk penilaian tertentu, tapi memang kebijakan dari perusahaan pinjol-pinjolnya ini. Nah, saya akan lampirkan sliknya. Mohon maaf kalau mungkin tidak jelas karena yang saya dapatkan juga tidak jelas, tapi saya dapat bacakan sedikit-sedikit yang mana ternyata beberapa pinjol-pinjol ini sudah mulai menghapus bukukan untuk hutang-hutang lama kalian. Yang punya galbay di sini selamat ya. Nah, ini dia lampiran slik yang diinformasikan kepada saya atau dibagikan kepada saya untuk dibantu dibacakan. Ada sekitar 5 slik OJK di sini. Tapi di sini saya sangat senang memberitahukannya kepada kalian karena apa? Ini saya ambilkan salah satu contoh buat kalian yang mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Ini dari Bank Neo Commerce Tbk. Ini tercatat call-nya itu adalah 5 dengan 128 hari, lebih dari 6 bulan teman-teman ya. Dan dilihat di sini statusnya. Nah, terlihat dia melakukan pinjaman di tahun 2023. Nah, kemudian dengan kondisi saat ini di tahun 2025 adalah dihapus bukukan. Nah, saya cek lebih detail lagi, ternyata hutangnya hanya sekitar 300 ribuan dengan bunga 24 ribu. Karena semakin penasaran, akhirnya saya coba buka lagi satu persatu dengan slik OJK yang lain dan saya coba bacakan lagi. Masih dengan Bank Neo lagi, dengan total skornya itu adalah call 5 yaitu 172 hari. Kemudian ini dia hutangnya dari tahun 2023 dengan nilai total hutang itu adalah 700 ribuan dan bunga sekitar 400 ribuan ataupun denda ya. Nah, saya cek lagi kondisinya dihapus bukukan. Akhirnya saya coba cari lagi beberapa pinjol-pinjol yang memang bekerja sama dengan Bank Neo di tahun 2025 ini, yaitu ada cairin, uang mi, kredito, kredit pintar, aku laku,
dan isi cash. Nah, itulah beberapa pinjol-pinjol yang saat ini bekerja sama dengan Bank Neo. Nah, kalau kalian ada Galbay di sini, kalian bisa cek sekarang tetapi melalui idepku ya. Dan ternyata ada info lagi dari teman saya mengatakan bahwa aku pinjam duit nominal 2,6 terus akunku diambil joki gara-gara iming-iming hapus data jadi 5,2 juta. Tapi juga dihapus bukukan oleh pihak Stanford, keterangannya di Slika. Nah, awalnya saya mengira ini adalah hutang-hutang yang dibawa dari 1 juta. Ternyata hutang yang 5,2 juta pun ada yang dihapus bukukan. Jadi teman-teman silahkan cek di Slik OJK. Cuman bagi kalian yang bingung dihapus bukukan itu apakah hutangnya benar-benar lunas? Biasanya ini bacaannya di bawahnya hapus buku Mbak Des, bukan lunas. Nah, kebijakan bank hapus buku itu bukan berarti lunas. Jadi di atas bisa nol tunggakan, tapi di bawah dihapus bukukan untuk yang mau kredit besar. Data seperti ini juga akan ditolak biasanya. Nah, itu info dari beberapa orang yang kerja di bank. Untuk yang hapus buku tuh sebenarnya hutangnya tidak lunas, tetapi ada keterangan dari teman-teman di lapangan seperti ini. Kalau di bank BCA biasanya ditolak Kak, Bank BUMN juga, tapi kan gak semua pinjol masuk Slik. Beberapa ada juga yang gak masuk Slik. Yang pasti masuk Slik itu biasanya Shopee, Traveloka, Akulaku. Yang lainnya harus kita cek satu persatu. Kemudian lagi ada yang bilang ada temanku suaminya kredit motor dengan riwayat bagus dan istrinya kena Galbay pinjol Akulaku dengan nominal 10 juta. Kok bisa ambil kredit motor lagi ya? Padahal BI checking kan biasanya masuk. Sedangkan teman kerjaku dengan kasus yang sama, Galbay ada kami dengan nominal 3 jutaan kok bisa ambil kredit motor. Nah, jadi pun kalau dalam kasus dihapus bukukan dan hutang kita lunas tetapi pada kenyataan kita tidak bisa pinjam, itu kembali lagi tergantung kepada leasing ataupun perbankannya. Ada yang mau memberikan kita pinjaman, ada yang tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebelum kita melakukan pinjaman ada baiknya kita konsultasi dulu kepada pihak marketingnya, karena biasanya marketing akan memiliki 1001 cara agar nasabahnya ini bisa diterima melakukan pinjaman di tempat dia bekerja gitu ya. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi bukan hanya 360 kredit cairin, juga ada pinjam duit yang mana teman saya ini merasakan ada hutangnya itu sekitar 2,5 juta itu ternyata sudah dihapus bukukan oleh PT Stanford. Nah, sebelumnya saya sudah buatkan vlog kepada kalian, ada pinjam duit yang masuk ke dalam Slik OJK dengan denda yang luar biasa dan ternyata masih berjalan. Tetapi di sebagian orang lain ada yang hutangnya sudah lama nih, dari tahun 2023 berarti fokusnya ya. 2023 yang hutangnya masih Galbay berjalan sampai hari ini hampir rata-rata sudah mulai dihapus bukukan. Nah, cara untuk melihatnya bagaimana? Caranya dengan ngecek di Slik OJK di idepku. Bukan melalui dari skor live, pasti tidak akan terlihat di sana. Yang bisa dilihat itu jelas adalah hutang resminya itu ada di idepku. Buat yang belum bisa jangan takut. Intinya kalau kalian punya hutang di tahun 2023 mungkin nilainya di bawah dari 5 juta, mudah-mudahan semuanya sudah dihapus bukukan. Karena kalau dilihat banyak beberapa pinjol saat ini sedang mencari investor dan mudah-mudahan saja dengan cara seperti ini mereka berharap investor bisa melirik mereka untuk menanamkan saham di tempat mereka lagi. Jadi yang ada Galbay 200.000, 300.000 atau 1 juta insya Allah masih aman. Berarti kalian bisa fokus untuk beberapa pinjol yang mungkin harus kalian selesaikan. Contoh seperti pinjol-pinjol yang agak sedikit ganas, mungkin seperti Kredivo ataupun Shopee yang mungkin mengganggu pekerjaan kalian. Nah, itu mungkin bisa kalian dulukan. Selebihnya dari situ kita tinggal tunggu aja pekerjaan dari pinjol-pinjolnya, yaitu menghapus bukukan hutang-hutang kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Informasi ini semoga menjadi mood booster di hari weekend ini. Semangat baru lagi buat kalian, karena walaupun kita tahu hutang sudah masuk ke dalam Slik OJK, sudah saya ungkapkan hutang seperti ini tidak akan lama karena akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan pinjol ini. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.